Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Fajar Ramadan ingin menjelaskan tentang manajemen dalam perbankan. Yang pertama, pengertian bank dan lembaga keuangan. Bank adalah tempat di mana penyimpanan dan peminjaman uang dilaksanakan dan dilayani. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi para nasabahnya. Pada umumnya, lembaga keuangan ini diatur oleh regulasi keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini antara lain perbankan, building society, sejenis koperasi di Inggris, credit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan bisnis serupa. Di negara kita ini, lembaga keuangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan, dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di Indonesia terbangun dengan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi, sesuai dengan landasan negara, yaitu Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Asas Perbankan Indonesia pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi, perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Struktur dan organisasi bank. Struktur organisasi bank adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian dan serta posisi yang ada pada suatu organisasi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi bank menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan dan aktivitas serta fungsi yang dibatasi. Struktur organisasi bank yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Selain daripada itu, struktur organisasi bank juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran pemerintah, dan penyampaian laporan. Pada struktur organisasi bank, biasanya terdapat 3 tingkatan organisasi manajemen, yakni ada top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen. Manajemen dana bank. Manajemen dana bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank, pengelola sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito, sangatlah penting. Dalam pengelolaan sumber dana dimulai dari pencarian akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana yang tersedia. Pengelolaan sumber dana kini dikenal dengan nama manajemen dana bank. Dengan kata lain, pengertian manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Sedangkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Manajemen likuiditas. Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak pada profitabilitas serta bisnis sustainability dan continuity. Hal ini juga tercermin dari Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari 8 risiko yang harus dikelola oleh bank. Konsep likuiditas di dalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual aset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal. Tetapi,
pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis secara umum. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Secara garis besar, manajemen likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, memperkirakan kebutuhan dana yang berasal dari penghimpunan dana dan untuk menyalurkan dana dan berbagai komitmen pembiayaan. Kedua, dari manajemen likuiditas adalah bagaimana bank bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, bank harus mampu mengidentifikasi karakteristik setiap produk bank, baik di sisi aktiva maupun pasiva, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan manajemen likuiditas. Yang pertama, cadangan yang dibutuhkan dan yang telah ditetapkan oleh bank sentral, karena kalau tidak dipenuhi akan terkena penalti dari bank sentral. Yang kedua, memperkecil dana yang menganggur, karena kalau memiliki banyak dana yang menganggur akan mengurangi profitabilitas bank. Mencapai likuiditas yang aman, menjaga proyeksi cash flow ke dalam kondisi yang sangat mendesak, misalnya penarikan dana dari nasabah, pengambilan nasabah. Berikut presentasi penjelasan manajemen dalam perbankan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.